Nyanyi cocol dahulu karena dua anaknya timbulan. Itu berbasis dengan PTBM. Secara pribadi saya lebih memilih yang seperti ini, tetapi dikelola dengan lebih baik. Penelitian ini berfokus mengkaji transformasi ekologis pada lingkungan gambut yang terjadi akibat dari perubahan landscape ekosistem gambut dan krisis iklim. Ya, saat ini kita sudah berada di jalan masuk menuju pemukiman Desa Jambu Baru. Ya ini dengan RT 1, 2, 3, dan 5 karena RT 4 terpisah sebelum RT 1, 2, 3, dan 5. Di Desa Jambu Baru ini tepat berada di pinggiran Sungai Barito. Ya, mari kita masuk. Setibanya dari perjalanan, kami disuguhi hidangan olahan khas ekosistem gambut oleh Haji Atek, salah satu masyarakat desa, dan dilanjutkan dengan perbincangan. Desa Jambu Baru merupakan satu-satunya desa yang menolak ekspansi perusahaan perkebunan sawit yang terletak di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. Selain sebagai konsumsi sehari-hari, masyarakat melakukan pengelolaan sumber-sumber alami ekosistem gambut sebagai fondasi ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi. Pengelolaan yang dilakukan menghindari tindakan yang dapat mengubah sifat alamiah ekosistem gambut, sehingga kondisi ekosistem gambutnya pun masih terjaga kealamiannya dan masih memiliki vegetasi yang tinggi. Ekosistem gambut memiliki peranan sosial yang sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Maka, masyarakat Desa Jambu Baru melakukan fungsi yang sama, yaitu dengan melakukan pengelolaan berkelanjutan. Minimalnya kalau bagawi yang kita di alam luar bebas kayak ini kan, ya memang penghasilan kan kada menentu. Cuma ibaratnya tuh tenyaman kita nang berlepas lah daripada terikat bagawi gitu. Ekosistem gambut memiliki peranan ekologis yang sangat penting sebagai penyeimbang dan keberlangsungan hidup masyarakat. Kita berada di salah satu padang milik warga Desa Jambu Baru. Jadi di sini ada tanaman purun, tanaman endemik ekosistem gambut. Bisa dilihat ini nanti jadinya bakal diolah menjadi tikar purun, yang mana memang menjadi salah satu komoditi di Desa Jambu Baru. Dan secara pengelolaan purun ini sudah lama dikelola oleh masyarakat, namun tidak secepat memanen jagung atau memanen tumbuhan lainnya, di mana purun ini dipanen setahun sekali, di mana bahkan 3 tahun bisa baru dipanen untuk menghasilkan purun yang berkualitas dengan indikasi batang purun yang tinggi dan lebih besar tentunya. Bisa dilihat ini salah satu purun milik warga Desa Jambu Baru. Dari keseluruhan wilayah Desa Jambu Baru, 93,69% diantaranya masih memiliki vegetasi tinggi, dan hanya 5,35% diantaranya yang tidak bervegetasi, yakni kawasan pemukiman dan aliran Sungai Barito yang melalui Desa Jambu Baru. Galam tuh kalau tumbuh bila pas musim kemarau aja, ya pecah. Berarti selama 3 tahun nih kadang tumbuh lah galam tuh. Memang tumbuh aja tapi nya kurang. Nya Baru. sabat nyanyi cocol dahulu karena dua anaknya timbulan Nggih. keluarannya. Tapi semenjak ada nang larangan bakar tuh jadi orang kali juga bakar leh. Nyamunnya tahu tangkap kurang bang. Nggih. Kalau musim banyu dijut malah kali juga bakar lah. Kada kawa. Terus 3 tahun nenek tuh. Nyaman juga. Nah misalnya, Gawiannya banyak. misalnya Dahulu kan iwak rami, galam banyak. Jadi normal gawian.
ada kuliah Ih, bersambung gawian apabila musim kemarau iwak, semua bejek. Han. Apabila inya musim banyu menggalam. Nah, misalnya mang, bahari lo pian dengan kondisi nangka itu nih, nangka serba nyaman mencari gawian. Imba tuh ada tawaran dari sawit, pian masih akon begawi nangka itu kah atau begawi sawit? Baik mang begawi sorangan penghitungan ya. Kami juga pergi ke suatu perbatasan desa dengan menggunakan perahu kecil milik salah satu masyarakat desa. Jadi kita ada di batas antara desa Jambu Baru dan desa Balukung, tepatnya di belakang sana ada PT Tal. Jadi jalur air yang ada di sebelah kanan sini, sebelah kiri ini jalan batas antara Jambu Baru dengan Tal. Sedangkan bagian arah ke hulunya lagi itu batas berbatasan dengan PT TBM yang berdomisili yang berada di Rantau, sudah masuk Kabupaten Tapin. Ya, ini kanal atau bentuk dari perebutan air di wilayah perkebunan sawit di TBM Tribuana Mas di Kabupaten Tapin. Ada perbedaan dari warna yang sangat mencolok dari air gambut yang sebelumnya ada di desa di Jambu Baru. Padahal jika diukur jaraknya kurang lebih 10 meter. 10 meter saja jarak antara padang galam desa Jambu Baru dengan kebun sawit. Perubahan ekologi yang ada di desa Jambu Baru, pengaruhnya tidaklah lepas dari perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi saat ini sangatlah berdampak terhadap kondisi lingkungan dan ekosistem gambut. Dari kawanan tahu dari sini. Yang dasar mencari iwak kah atau hendak menjerujut aja? Menjerujut aja, hobi ya. Hobi aja lah. Berarti amunya mencari iwak di Banjar dapat lah ya. Perubahan fungsi sosial pun kini telah terjadi akibat dari perubahan ekologis. Salah satu contohnya yaitu fungsi BJ atau kolam ikan alami sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat sekarang telah berubah sebagai ekowisata. Kalau misalnya ini harus memilih antara mempertahankan dengan kondisi seperti ini atau diubah untuk perkebunan misalnya, pendapat Pian kayak apa? Secara pribadi saya lebih memilih yang seperti ini tetapi dikelola dengan lebih baik karena masyarakat bisa memanfaatkan baik itu dari yang pendidikannya di bawah ataupun yang di atas. Kalaupun diubah, kalau secara saya pribadi tidak masalah sebenarnya. Saya pun tidak tergantung dengan alam di sini, hanya sekedar hobi. Saya kan mencari penghasilan tidak dari sini, tapi yang kita pikirkan adalah masyarakat yang rata-rata taraf pendidikan dan kemampuannya masih belum memenuhi kriteria. Nah, kita maunya masyarakat itu bisa mandiri dengan jenjang pendidikan apapun, mendapatkan pemerataan dan kesamaan. Berdasarkan riset yang kita lakukan, ternyata lahan gambut sebagai lahan marginal ketika kita melihat lahan gambut itu dari jauh. Ketika kita melihat lahan gambut itu dari dekat, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya lahan gambut itu bukan lahan marginal. Sebab di dalamnya ada begitu banyak sumber-sumber kehidupan masyarakat. Dan sifatnya bukan sumber kehidupan yang nilai ekonominya kecil atau rendah, namun nilai ekonominya tergolong cukup tinggi dan juga cukup stabil. Itu hal yang pertama. Terus yang kedua, sumber-sumber kehidupan masyarakat di lahan gambut itu bisa kita katakan tidak pernah terputus sepanjang tahun. Ketika kita melihat kalender musimnya, maka kita akan menemukan fakta bahwa masyarakat gambut itu sepanjang tahun nggak pernah kehilangan sumber mata pencaharian. Selanjutnya, sumber mata pencaharian ini pun sifatnya bersifat inklusif. Inklusif dalam konteks ini adalah seluruh elemen masyarakat itu bisa mengakses sumber-sumber kehidupan tersebut. Nah, tentu saja ini adalah satu harga mahal yang harus dibayar ketika misalnya lahan gambut dengan stereotip marginal tadi tiba-tiba dengan sebuah kebijakan diubah atau dikonversi menjadi
menjadi lahan pengembangan pertanian ataupun perkebunan komoditi tertentu. Nah, itu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Selanjutnya, dari sisi ekologi, tentu saja lahan gambut kita ketahui memiliki fungsi yang sangat vital. Terlebih ketika kita bicara soal isu perubahan iklim. Nah, itu harga mahal yang kedua. Jadi harga mahal yang pertama tadi berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua dari sisi kepentingan ekologi. Nah, secara khusus masyarakat di Desa Jambu Baru ini, jika kita mengkaji secara mendalam, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa masyarakat mampu memanifestasikan 3 dimensi kepentingan dalam konsep sustainable development. Yang pertama kepentingan ekologi, di mana karbon yang tersimpan di dalam gambut itu bisa terjaga dengan baik melalui model-model pemanfaatan yang hanya bergantung pada sumber-sumber alami ekosistem gambut. Lalu kemudian yang kedua bersifat melakukan pengembangan sosial, sebab melalui pengelolaan ini kehidupan masyarakat bisa berlangsung secara harmonis, nyaris tidak ada konflik yang pernah kita dengar antara masyarakat di Desa Jambu Baru ini. Dan yang ketiga dalam konteks pengembangan ekonomi, itu sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa bicara soal nilai ekonomi ini sangat besar posisinya. Terima kasih, panjang umur perjuangan, selamat kepada warga Desa Jambu Baru, sehingga menginspirasi kami peneliti dari LPPM ULM untuk datang ke sini. Dan ternyata menarik kalau desa ini kita jadikan lab, laboratorium kajian multidisiplin para pakar, para akademisi, para expert yang ada di Universitas Langbung Mangkurat. Terima kasih. Memori nan bertulang, karya prasasti. Ingat, petuah berucap di masa lampau, tertanam, berpijak, bertumbuh dan mengakar, tanpa balas akan budinya. Damping berdampingan, sadar menyadari, makna berwujud rasa, sekadar asa tak cukup bijak. Berdiri sendiri, tindak tanduk akan rasa, perlu mengiringi. Masa kanak, masa bersama tetua, belajar, menyentuh alam, sentuhan demi sentuhan, hati diperhatikan, berwujud interaksi membangunkan alam, hidup yang berlanjut akan hadir, jikalau paham akan asa sekaligus rasa.